Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa lagi bersama Bu Komang pada pembelajaran tematik tema 1, subtema 3, pembelajaran 4. Nah, Bu Komang mau bertanya, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah anak-anak nanti mampu atau dapat menentukan ide pokok dari teks bacaan. Yang kedua, yaitu anak-anak dapat mengetahui pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya dan alat transportasi. Yang ketiga, anak-anak akan dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan tayangan berikut ini. Baiklah anak-anak, kita bersama-sama memperhatikan dan mengamati gambar. Anak-anak tahu ini gambar apa ya? Oh, ini adalah gambar perahu anak-anak. Pada zaman dulu, nenek moyang kita terkenal sebagai pelaut. Dan bangsa Indonesia terkenal sebagai bangsa pelaut. Dan ada nyanyiannya anak-anak. Nah, ada yang tahu nyanyiannya? Ya, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu yang berjudul Nenek Moyangku. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra. Menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Angin bertiup, layar berkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani, maju sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Nah, itu tadi adalah lagu yang berjudul Nenek Moyangku, anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan belajar menentukan ide pokok ya anak-anak, dengan cara menuliskan ide pokok dari teks itu dengan menggunakan diagram pohon. Pada pembelajaran sebelum-sebelumnya, anak-anak sudah mengetahui ya, sudah belajar menuliskan ide pokok dengan menggunakan tabel. Ya, sekarang kita akan berlatih menentukan ide pokok dari teks dengan menggunakan diagram pohon. Ide pokok tidak hanya dapat disajikan menggunakan tabel, tetapi juga dapat disajikan menggunakan diagram pohon. Kita bersama-sama memperhatikan contohnya anak-anak. Nah, ini contoh adalah diagram pohon namanya. Kita akan melengkapinya. Nah, diagram pohon ini terdiri dari itu ada judul teks dan ada beberapa ide pokok paragraf yang itu merupakan cabangnya untuk menuliskan ide pokok. Pertama-tama kita itu menuliskan judul teksnya, ada yang di tengah. Bu Komang ambil judul bacaan dari Kapal Pinisi Kapal Penjelajah Dunia. Nah, untuk menuliskan ide pokoknya, anak-anak tuliskan pada kolomnya pertama, yaitu kapal pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Nah, yang cabang yang kedua itu untuk ide pokok paragraf kedua. Cabang ketiga ide pokok paragraf ketiga dan cabang keempat untuk ide pokok paragraf keempat. Untuk lebih jelasnya lagi, nanti anak-anak bisa mengerjakan tugas berikutnya ya, anak. Nah,
Selanjutnya kita akan mempelajari pengaruh kondisi geografis Indonesia berbagai negara maritim terhadap budaya masyarakat, anak-anak. Nah, anak-anak sudah ketahui bahwa kekayaan budaya yang kita miliki itu sangat banyak sekali. Adapun kekayaan budaya yang dimiliki oleh Indonesia dapat dilihat dari pertama, itu adalah keragaman suku bangsa. Yang kedua, bahasa daerah yang beragam. Yang ketiga, keragaman pakaian adat. Yang keempat, keragaman rumah adat. Yang kelima, keragaman senjata tradisional dan keragaman alat musik tradisional. Nah, itu adalah kekayaan budaya yang kita miliki. Nah, selanjutnya, wilayah Indonesia juga merupakan negara kepulauan, ya anak, di mana disebutkan negara Indonesia sebagai negara kepulauan karena banyak memiliki pulau. Untuk menghubungkan pulau yang satu dengan pulau yang lainnya itu juga dipengaruhi oleh alat transportasi yang digunakannya untuk menghubungkan antar pulau, yaitu transportasi udara dan laut. Nah, berikut beberapa pelabuhan yang terkenal yang ada di Indonesia. Nah, pertama itu Belawan. Pelabuhan Belawan terletak di Sumatera Utara. Yang kedua, Pelabuhan Bakauheni, itu ada di Lampung. Yang ketiga, Pelabuhan Merak, ada di Banten. Pelabuhan Tanjung Perak, ada di Jawa Timur. Dan Pelabuhan Gilimanuk yang ada di Bali. Nah, itu adalah nama-nama pelabuhan yang terkenal. Dan masih banyak ada pelabuhan-pelabuhan lainnya. Nah, berikut beberapa bandar udara yang terkenal. Antara lain, Sultan Iskandar Muda, itu terletak di Aceh. Adi Sucipto terletak di Yogyakarta. Soekarno-Hatta terletak di Banten. Sentani terletak di Papua. Dan Ngurah Rai terletak di mana, anak-anak? Ya, tentunya terletak di Bali. Itulah beberapa pelabuhan yang terkenal dan beberapa bandar udara yang terkenal yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun contoh kegiatan sehari-hari yang mencerminkan nilai Pancasila, salah satunya anak-anak yaitu berdoa sebelum belajar di kelas. Nah, itu termasuk pengamalan sila Pancasila pertama, kedua, dan ketiga. Dan berikutnya kita akan mengetahui contoh kegiatan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Adapun contohnya itu ada 4 letaknya, yaitu di sekolah, di rumah, di masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, yang pertama adalah di sekolah, letaknya di sekolah. Adapun kegiatan pengambil keputusan bersama itu seperti apa ya, Nana? Biasanya seperti apa di sekolah? Nah, contohnya seperti pemilihan ketua kelas, rapat penentuan waktu dan tempat ekstra, dan juga ada yang lainnya. Nah, selanjutnya tempatnya di rumah. Nah, kegiatan pengambilan keputusan bersama itu biasanya contohnya pembagian tugas di rumah. Yang kedua, penentuan lokasi liburan keluarga. Kira-kira ada contohnya lain lagi? Ya, tentu ada, banyak sekali ya. Nah, selanjutnya lokasi atau tempatnya pada masyarakat. Adapun kegiatan pengambilan keputusan bersama di masyarakat biasanya itu rapat penentuan kepala desa. Yang kedua, rapat jadwal kerja bakti. Nah, itu dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir yaitu
pengamatan kita atau lokasinya yang ada pada bangsa dan negara. Adapun contohnya kegiatan pengambilan keputusan bersama pada bangsa dan negara itu seperti pada saat pengadaan pilpres, pilkada, pileg, dan musyawarah anggota DPR. Nah, itulah tadi contoh kegiatan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya anak-anak, mohon diamalkan sebaik-baiknya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Nah, guru mau bertanya, bagaimana perasaanmu? Ya, semoga menyenangkan ya. Nah, sebelum pembelajaran kita tutup hari ini, terlebih dahulu kita akan bersama-sama menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama yaitu ide pokok tidak hanya dapat disajikan dengan menggunakan tabel, tetapi juga dapat disajikan dengan menggunakan diagram pohon. Nah, anak-anak tahu kan diagram pohon yang tadi yang Bu Guru beritahu contohnya? Yang kedua, keragaman budaya tidak lepas dari kondisi geografis wilayah Indonesia yang luas. Dengan kemajuan dan perkembangan di bidang transportasi antar pulau akan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, kita sudah ketahui bahwa nenek moyang kita itu adalah terkenal sebagai pelaut dulu ya, anak-anak. Nah, itu. Yang ketiga, banyak kegiatan sehari-hari itu mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Contohnya, ketika kita berdoa sebelum belajar di kelas, itu adalah pengamalan dari sila pertama ya, anak. Nah, untuk itu anak-anak harus mengamalkannya, tidak hanya menghafalkannya saja. Nah, demikian anak-anak pembelajaran kami hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak. Sampai jumpa. Dah.